dipimpin oleh ketua kelas ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu mau absen dulu. Nabila, Ibu, Anissa, Ibu, Gadiza, Ibu, Ayu Rizka, Ibu, Audrey, Ibu, Putri. Ibu. Nah, berarti kelas ini hadir semua ya anak-anaknya. Ya, Bu. Baiklah, kita masuki materi hari ini yaitu bilangan bulat. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat, sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Tidak ada. Bilangan bulat itu terdiri dari materi hari ini bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini bukan bilangannya yang berbentuk bulat, tapi nilainya yang hasilnya itu nanti bernilai bulat. Nah, bilangan bulat ini terdiri dari bilangan positif, ada bilangan negatif, nah, ada bilangan 0. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Bu. Baik, silakan Audrey. Contoh bilangan bulat seperti apa ya, Bu? Yang nanti Ibu akan bahas ya. Contoh dari bilangan bulat. Nah, sebelumnya kita garis dulu ke garis bilangan. Tadi Audrey menanyakan contoh dari bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif dan ada bilangan bulat positif. Kalau dari garis bilangan sebelah kanan, nah itu bilangan bulat negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, kalau bilangan bulat negatif itu sebelah kiri. Itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Jadi penjelasannya contohnya seperti ini. Bagaimana? Oke, bisa mengerti? Bisa ya. Nah, ini tadi bilangan negatif. Nah, ini bilangan positif. Nah, ini 0, bilangan 0. Bilangan bulat positif itu sama dengan bilangan asli. Nah, jadi inilah bilangan inilah yang terdiri dari bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, bilangan positif dan bilangan asli. Jadi sudah masuk ke pengertiannya. Kita sekarang masuk ke operasi hitung pada bilangan bulat. Untuk operasinya itu ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini operasi hitungnya ada penjumlahan dan pengurangan. Di sini di dalam operasi hitung bilangan bulat itu ada penjumlahan dan pengurangan, di mana di dalam penjumlahan dan pengurangan itu ada sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya ada jika A tambah B maka sama dengan tetap A tambah B. Nah, untuk sifat yang kedua A kurang B sama dengan A tambah minus B. Nah, untuk sifat yang ketiga minus A tambah minus B sama dengan minus A tambah B. Nah, sifat yang keempat itu A kurang minus B sama dengan A tambah B. Nah, dari sifat ini Bu akan kasih contoh. Nah, contohnya yang pertama contoh. Nah, contoh Ibu sini ambil
untuk yang sifat pertama A tambah B, berarti misalnya sini 3 tambah 4. Nah, sesuai dengan sifat pertama itu jadinya seperti apa? 3 tambah 3 tambah 4. Jadi 3 tambah 7. Nah, seperti itu. Nah, untuk karena kalian masih lambat, mungkin masih kurang paham, jadi aku kasih contoh yang kedua lagi menurut sifat penjumlahan dan pengurangan ini. Nah, Ibu ada contoh 6 dikurang 4. 6 dikurang 4. Nah, dari sini ini kan pengurangan. Tadi penjumlahan. Nah, ini ikut yang pengurangan. Nah, berdasarkan sifat pengurangan itu seperti ini. A tambah B minus B, berarti ini dibuat yang mana A sini? 6. Nah, terus tambah minus B, berarti jadinya 2. Berapa? 2. Nah, jadi kita tinggal mengikuti itu kasih contoh yang sifat pertama sama yang kedua itu seperti itu. Kalian bisa melanjutkannya sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Ibu akan kasih satu contoh lagi, tapi siapa yang mau itu jawab ya. Nah, ini yang ketiga. Itu ibu kasih contoh soalnya minus 3 ditambah minus 2. Ini ikut sifat yang ketiga. Saya Bu ikut sifat ya, sifat yang ketiga. Minus A ditambah minus B sama dengan terima kasih. Bagaimana teman-teman lain? Apa yang sudah betul? Apa masih salah? Apa yang kurang? Apa yang ditambahkan? Betul. Betul ya. Berarti sudah paham semua nih. Udah bisa dikerjakan di rumah sendiri? Sudah. Nah, karena udah masuk pengertian, udah masuk cara operasi hitung bilangan bulat. Sebenarnya kan ini baru operasi hitung bilangan bulat, ini baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua itu perkalian dan pembagian. Nah, sama dalam perkalian pembagian ini ada sifat-sifatnya. Yang pertama ada A kali B. Nah, jika A kali B sama dengan AB. Yang kedua, A kali minus B jadinya sama dengan minus AB. Nah, untuk sifat yang ketiga, minus A kali B sama dengan minus AB. Nah, untuk sifat yang keempat, negatif A dikali negatif B sama dengan AB. Untuk bisa kalian pahami, Ibu akan berikan contoh sama seperti tadi. Nah, contohnya ini sama sih 5 kali 6 36. Ini sama kan seperti sifat yang pertama. Untuk yang kedua, 4 dikali minus 7 sama dengan nah, Ibu sekalian dua. Ini mudah kan? Ibu kasih. Siapa yang mau maju kerjakan? Oke, silakan. Ayo, ya Yuska. Itu berdasarkan sifat yang kedua dan ketiga. Mau sekalian? Terima kasih Rizka. Nah, dari jawaban teman kalian ini ada yang salah, yang kurang, mau ditambahkan? Udah benar ya? Nah, seperti itu. Nah, baiklah, materi kita tadi telah menjelaskan telah selesai. Kegiatan kita selanjutnya itu kerja kelompok. Itu ada lembar kerja kelompok. Ya, kita akan membentuk 2 kelompok. Nah,
waktunya diskusi. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Ibu, saya ingin bertanya. Ya, Ibu, betul kan Bu, untuk bilangan bulat ini, bilangan bulat positif itu sebelah kanan dan bilangan bulat negatif itu sebelah kiri. ya benar. Oke, bisa dilanjutkan. Waktu pengerjaannya itu 15 menit ya. Ibu. Kalau waktunya sudah habis, Ibu akan tunjuk kelompok 2 untuk perwakilannya maju ke depan presentasikan hasil diskusinya. Baik, di sini saya dari perwakilan kelompok 2 ini mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami. Yaitu soal pertama, letakkan bilangan 2, 4, min 5, min 7, 0, dan min 9 pada garis bilangan tersebut. Di sini saya jawab dari ini jawaban soal nomor 1. Yang kedua, tuliskan bilangan bulat yang dinyatakan oleh titik-titik merah berikut. Nah, kelompok lain, kelompok 1 perhatikan ya jawaban dari diskusi dari kelompok 2. Nah, kalau bisa ada perbedaan bisa ditanyakan, diskusikan lagi. Jika ada perbedaan di mana? Nah, ini hasil jawaban nomor 2. Jawabannya B-nya min 7, K-nya min 12, R-nya min 3, dan M sama dengan 3. Nah, ini hasil diskusi dari kelompok kami. Dari kelompok lain yang ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, silakan. Apakah boleh bilangan negatif dipindahkan ke sebelah kanan? Begitupun dengan sebaliknya. Baik, saya menjawab. Jawabannya tidak boleh, karena sesuai aturan yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi, bahwa yang di sebelah kanan itu bilangan positif dan sebelah kiri itu bilangan negatif. Jadi tidak bisa diubah. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini merupakan hasil kerja diskusi dari kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 ada yang mau tanyakan, sama ya seperti ini. Sama ya, berarti ini udah betul. Nah, jadi karena hari ini sudah selesai, materi sudah jelaskan. Nah, kegiatan kelompok sudah selesai. Kalian udah paham semua. Ada mau sebelum Ibu akhiri ada yang mau ingin ditanyakan? Tidak belum. Ya, udah paham. Cukup sekian pelajaran hari ini. Kita lanjut minggu depan. Nah, sebelum ditutup, ketua kelas pimpin doa dulu ya. Berdoa boleh. Berdoa saja. Dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi
semuanya.